2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah lebihnya Indonesia dibandingkan dengan negara-negara berbasis muslim yang lainnya. Di Malaysia kita tidak bisa duduk begini karena memang mereka punya aturan yang sangat ketat. Apalagi di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu Syekh At-Thalib sebetulnya dia tidak pernah mengkritik raja. Dia tidak pernah mengkritik putra mahkota Pangeran Muhammad bin Salman. Dan dia tidak pernah berupaya mendelegitimasi pemerintah secara nyata. Hanya saja dia mengeluarkan statement kritik kepada pemerintah, kebijakan pemerintah. Yang dikritik juga kebijakan dan itu bersifat umum saja. Tapi dia langsung ditangkap, lalu dipenjarakan, divonis penjara. Awalnya divonis bebas oleh pengadilan tingkat khusus, lalu divonis penjara 10 tahun. Jadi artinya di Arab Saudi sekedar mengkritik kebijakan saja ditangkap. Bukan ada beberapa record video di mana khotib di masjid itu mengkritik kebijakan kerajaan, masalah wanita boleh ke pasar tanpa mahram, boleh naik taksi juga, itu dikritik. Itu khotibnya belum selesai khutbah, langsung datang polisi, langsung dikekep lehernya, digantikan khotib pengganti, kemudian dipenjarakan. Dan ribuan khotib di Saudi Arabia dipecat dan dipenjarakan hanya dengan mengkritik kebijakan kerajaan. Apalagi berkonfrontasi, bahasa kitanya apa? Bugoh, memberontak negara. Apalagi macam-macam yang sering rame di media sosial itu, Pak. Nuduh pemerintah komunis, kan begitu ya. Mendelegitimasi pemerintah, ngajak rakyat ini makar dengan pemerintah yang sah. Kalau di Arab Saudi, itu langsung dihukum pancung itu. Bahkan pengumuman resmi kerajaan Saudi Arabia yang mendakwahkan sistem khilafah dihukum pancung. Artinya itu Arab, berbeda dengan Indonesia. Bukan berarti saya setuju dengan kebijakan itu. Ya kita juga nggak setuju dengan kebijakan yang terlampau represif seperti itu. Termasuk sekarang tuh lagi rame Pak, Halloween di Arab ya. Ada aja Arab ini kan begitu. Saya sih nggak setuju juga, ngapain coba begitu ya. Apalah yang kayak gitu-gitu tuh kan. Halloween itu. Saya juga aneh sama Arab Saudi. Ini ada apa sebetulnya dengan Arab Saudi? Dan sedikit aja orang mengkritik, ya langsung disikat begitu. Nah Indonesia ini negara yang sungguh luar biasa. Bapak-bapak diajak duduk bersama di hotel lagi ya, di hotel, nanti makan kita saudara. Inilah yang membedakan bangsa Indonesia dan yang lainnya. Luar biasa cara kita bersama. Perbedaan pendapat tidak membuat kita jadi saling membenci. Coba kita berusaha untuk duduk bersama. Inilah salah satu kelebihan Indonesia. Inilah salah satu kelebihan negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, yang kedua yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Indonesia ini bukan negara agama. Indonesia ini bukan negara Islam. Tapi Indonesia adalah negara damai. Maka ulama mengatakan Indonesia bukan Darul Islam, tapi Indonesia adalah Darus Salamah, negeri yang damai, negeri yang tenang. Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia adalah Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Kita sudah punya komitmen, banyak literatur yang sangat lengkap tentang sejarah. Kita berjuang berabad-abad lamanya mengusir penjajah Belanda, disusul kemudian oleh Jepang. Singkatnya, setelah kita berhasil mengusir penjajah, kita bersepakat membentuk sebuah negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesepakatan. Dan ini sudah berlangsung sejak tahun 1945 sampai tahun 2022 ini. Berarti sudah 77 tahun ya. Sudah 77 tahun lamanya kita bersepakat dengan suatu negara. Jika ujuk-ujuk gitu ya, jika tiba-tiba ada yang datang mengkafir-kafirkan sistem negara kesepakatan ini dengan alasan Indonesia bukan negara agama tapi negara kafir. Sistem negara kita sistem kafir, bukan sistem Islam. Ya perjuangan kita mengusir penjajah terasa sangat tersia-siakan. Karena ide-ide khilafah, ide-ide negara Islam, daulah Islamnya, mau tidak mau, konsekuensi logisnya adalah membubarkan negara yang sudah kita sepakati. Itu mau tidak mau. Ketika orang bergagasan seperti Sekar Mardi
Marjan Kartosuryo SMK, ketika beliau bergagasan tentang Darul Islam dan NII, Negara Islam Indonesia, maka mau tidak mau dia harus membubarkan sistem kenegaraan yang ada. Tapi Allah nggak ridho. Buktinya Allah nggak ridho apa? Buktinya DITI hancur dan ditelan bumi. Sekarang muncul kelompok-kelompok sempalan NI. Sama dengan PKI. Ketika mereka menginginkan negara ini menjadi negara komunis dengan sistem sosialismenya, ya Allah juga nggak ridho. Karena mau tidak mau baik DITI maupun PKI itu punya maksud yang sama, membubarkan sistem kenegaraan yang ada, membubarkan Indonesia sebagai negara kesepakatan. Mau tidak mau bugoh, bahasa kitanya, bugot, makar kepada negara, makar kepada pemerintah yang sah. Itu mau tidak mau. Maka selama kita masih berpikir negara ini negara kafir dan kita ingin mendirikan negara Islam, selamanya kita akan bugoh, selamanya kita akan memberontak kepada pemerintah yang sah. Dan selamanya tidak akan ada solusi. Yang akan ada adalah konfrontasi. Kapan kita akan berdamainya? Untuk mempertajam apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya ingin tegaskan bahwasanya itulah mengapa Nabi tidak pernah mendirikan negara berlabel agama. Seperti kata Pak Kepala Kabankes Bangpol tadi, Pancasila bukan agama dan Pancasila tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila sesuai dengan tujuan agama. Mengapa dikatakan begitu? Ya karena dulu Nabi membuat negara di Madinah sama sekali tak berlabel agama. Walaupun jangan dituduh Nabi tidak menerapkan hukum Al-Quran, karena beliau paling paham Al-Quran. Justru beliau adalah orang yang paling tuntas bagaimana memadukan antara beragama dan bernegara. Beliau bersepakat bukan cuma untuk umat Islam, semua suku yang ada di Madinah dan semua agama yang ketika itu masih ada Yahudi, agama Nasrani dan lain sebagainya. Lalu bersepakat membuat sebuah negara, yakni negara Madinah. Lalu dasar negaranya jelas-jelas konstitusinya bukan Al-Quran. Makanya menurut saya ketika orang muslim masih berpikiran dasar negara, konstitusi negara kita harus disebutkan Al-Quran hadis, itu sudah salah. Ketika orang berpikir dan punya konsep negara kita harus Al-Quran dasarnya, terlabelkan Al-Quran, itu sudah salah. Karena Nabi tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai label konstitusi sebuah negara. Mengapa demikian? Ketika Quran dijadikan konstitusi, maka turun kelas dia, Pak. Al-Quran itu kan wahyu Allah. Sedangkan konstitusi itu produk manusia. Maka karena dia produk manusia, dia bisa diamandemen, diotak-atik. Nanti Al-Quran kalau jadi konstitusi, masa kita berani ngotak-ngatik Quran? Atau ada gagasan, Al-Quran tidak efektif lagi, maka kita amandemen. Ya kacau itu namanya. Maka Al-Quran nggak boleh turun kelas. Dia adalah wahyu Allah. Sedangkan konstitusi adalah kesepakatan manusia. Nah, Nabi membuat dasar negara, namanya Sahifatul Madinah, Piagam Madinah. Itu jelas sekali yang sedemikian rupa. Dan Nabi tidak pernah mendirikan negara dengan label agama, tapi beliau mendirikan negara sebagai sebuah negara kesepakatan. Nah, ini dijiplak oleh para pendiri bangsa kita. Kita bikin negara kesepakatan, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini udah jelas banget sebetulnya buat kita semua. Yang berikutnya, ketika ide-ide keagamaan bersilangan dengan kepentingan politik, inilah yang akan jadi persoalan. Saya coba ingin bukan mendikte ya, mungkin kita bisa flashback lah masing-masing, ngaji di kitab masing-masing nantinya. Mana kitab yang lebih kita biasa jadikan rujukan ya. Saya ambil contoh sederhana misalnya. Nabi wafat di waktu duha tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Ini Nabi itu wafatnya di hari kelahirannya. Makanya rata-rata ini, tapi bukan hukum ya Pak. Rata-rata umat Nabi juga akan diwafatkan di hari kelahiran, rata-rata. Makanya bapak-bapak yang lahirnya hari Kamis, siap-siap. Jangan-jangan hari ini matinya ya. Karena nurun nabinya. Nah, Nabi ketika wafat hari Senin, kan kita ingat, dalam riwayat disebutkan Nabi dimakamkan malam Rabu. Padahal kan pantangan. Coba kalau kita mengikuti sunnah Nabi. Jadi kalau meninggal dunia, tunda pemakaman sampai 2 hari lebih. Kan haram, nggak boleh sengaja menunda-nunda pemakaman itu. Tapi Nabi sendiri dimakamkan pada malam Rabu. Kalau saya ditanya jamaah, apa alasannya Ustaz? Ya itu kan spesial, hanya buat Nabi saja. Karena jenazah Nabi tak dimakan bakteri. Kita meyakini jenazah Nabi itu suci, masih utuh sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti. Walaupun ada paham dulu yang mengharamkan ada makam Nabi di Masjid Nabawi. Pertama kali berdirinya kerajaan Saudi Arabia, Ibnu Saud mengatakan haram ada makam di dalam masjid, maka tidak boleh sholat kalau ada makam di situ. Maka dulu ada upaya
untuk memindahkan makam Nabi. Oh, tragedi itu. Maka Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, membuat komite Hijaz dan mengeluarkan ancaman kepada Raja Arab. Kalau Anda berani memindahkan makam Nabi dari Masjid Nabawi, maka Anda dan seluruh keturunan Anda akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda berani memindahkan dari Masjid Nabawi. Saya ingin katakan, mengapa tertunda pemakaman begitu lama? Alasan sederhana, ada kiai yang menyampaikan, oh karena malaikat bergiliran menyolatkannya, maka baru selesai pada malam Rabu. Alasan yang bisa kita tangkap satu sisi, yang lain adalah karena sahabat Nabi lalai terhadap jenazah Nabi. Sahabat Nabi berdebat di Sakifah Bani Sa'idah, memperdebatkan siapa pengganti Nabi. Politik, itu politik. Sampai Fatimah kecewa sekali. Fatimah tidak mau berbaiat dengan Abu Bakar karena ngambek dia bahasa kitanya. Kalian ini gimana sih kalau bahasa kitanya? Bapak saya belum dikubur loh. Kok kalian tega-teganya meninggalkan jenazahnya? Secabutan pedang di Sakifah Bani Sa'idah antara kubu Muhajirin dan Ansor, kubu Sa'ad bin Abi Waqqas dan kubu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum, sampai kemudian mengerucut ke Muhajirin, sampai kemudian terpilih Abu Bakar As-Siddiq. Ngambek kan? Fatimah itu ngambek sedemikian rupa. Nah, saya melihat dari sudut pandang apa? Itulah politik. Memang ada tensi tersendiri akan itu. Kemudian dibaiatlah Abu Bakar As-Siddiq karena memang sahabat-sahabat masih mulia waktu itu. Ketika kubu Madinah dan Ansor sudah secabutan pedang, maka para pemimpin-pemimpin Madinah waspada. Ini bahaya ini. Maka langsung menyerahkan kepada kaum Muhajirin. Ketika kaum Muhajirin terpelah dua antara Umar dan Abu Bakar, maka Umar inisiatif langsung memberikan loyalitas baiat kepada Abu Bakar. Maka konflik bisa diredam. 2 tahun kemudian di penggantian Umar, kalau kita baca dalam kitab sirah jelas sekali, secabutan pedang juga itu. Nah, itu politik maksud saya. Kalau dari sisi orangnya, sahabat Nabi itu dijamin masuk surga semua, tapi mereka manusia biasa. Punya emosi, punya marah, punya ambisi, tetap manusia biasa, tidak suci gitu. Maka secabutan pedang. Melihat kondisi sedemikian rupa di penentuan Umar, maka Utsman dan Ali berbaiat. Yang panas betul itu di pemilihan Utsman. Setelah Abu Bakar wafat di 2 tahun pemerintahan, ganti Umar 10 tahun. Makanya saya setuju Bapak Ibu, memerintah jangan terlalu lama, 10 tahun aja, 2 periode kan gitu. Karena Umar itu 10 tahun. Nabi jadi pemimpin politik itu 10 tahun. Kan 13 tahun di Mekah. Kan belum menjadi pemimpin politik. Baru sebatas Nabi, penyampai risalah. Baru kemudian dinobatkan menjadi pemimpin politik setelah beliau hijrah ke Madinah. Itu pun 10 tahun cuman. Jadi kalau sunnah Nabi jadi presiden 10 tahun aja. 2 periode. Itu sunnah Nabi itu. Baik, kemudian yang berikutnya setelah wafatnya Umar, ketegangan luar biasa antara faksi Utsman bin Affan dan faksi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, luar biasa. Dan itu hampir perang itu, Pak. Pokoknya hampir perang. Jadi 2 partai ini, kalau bahasa sekarang partai kali ya. Itu hampir perang itu, secabutan pedang. Imam Ali, ya karena memang sahabat bertakwa semua, langsung inisiatif membaiat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini luar biasa. Ini memang sahabat terkemuka. Dua-duanya menantu Nabi. Bedanya kalau Utsman menantu Nabi dari 2 putri Nabi, keren banget Pak. 2 putri Nabi Utsman semua, tapi nggak dalam satu pernikahan karena wafat duluan. Sedangkan Ali menikahi putri kesayangan Nabi, Fatimah. Nah, setelah Utsman wafat, tragedi makin melebar karena Utsman itu 12 tahun. Mestinya Utsman itu 10 tahun aja. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.